Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa UG TV dimanapun Anda berada. Kembali pagi ini kita berjumpa dalam acara spesial UG Talk eksklusif Ibu Kota Negara IKN, di mana pada seri ke-18 ini kita akan berbincang-bincang mengenai tanah dan permasalahannya. Program UG Talk eksklusif tayang setiap hari Senin pukul 8.30 pagi sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun acara ini terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama akan diisi oleh narasumber kita Bapak Henrico Winata STMT yang akan terhubung melalui Zoom. Kemudian segmen kedua akan diisi oleh narasumber kita Ibu Dr. Sri Wulandari STMT yang telah hadir bersama kita di studio. Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi Bu Reli. Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Oke, dan segmen ketiga akan diisi dengan perbincangan oleh kedua narasumber kita yang akan mengupas tuntas segala permasalahan tanah di Ibu Kota Negara IKN. Mengapa tanah ini menjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas? Seperti kita ketahui, Ibu Kota Negara IKN ini akan dibangun di atas lahan seluas 250.000 hektar lebih ya, dan terletak di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara. Resiko bencana yang relatif minim, kemudian infrastruktur yang cukup, serta ketersediaan akses dengan perkotaan yang berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda, itu merupakan beberapa alasan kenapa pemerintah memilih Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. Dataran Kalimantan Timur yang bervariasi jenis tanahnya akan mempengaruhi kemampuan daya dukung tanah sebagai dasar bangunan. Maka tidak salah kalau kita mengetahui gambaran tanah secara umum berdasarkan geologi dan jenis tanahnya. Sebelum memasuki perbincangan pagi ini, kita saksikan sekilas gambaran kondisi tanah di IKN melalui tayangan video berikut. Variasi dari stratifikasi tanah di Provinsi Kalimantan Timur memberikan tantangan tersendiri dalam perencanaan kestabilan bangunan sipil. Diperlukan investigasi tanah yang sesuai prosedur agar dapat memberikan gambaran stratifikasi tanah di lokasi untuk pembangunan. Standar penyelidikan tanah dan perencanaan struktur bawah yang disesuaikan dengan fungsi bangunan sudah diatur melalui SNI 8460 tahun 2017. Secara umum, kondisi tanah di dataran rendah dan dataran tinggi Kalimantan Timur memiliki perbedaan konsistensi kepadatan berdasarkan kedalamannya. Dataran rendah di Kalimantan Timur, contohnya kota Samarinda, didominasi oleh lanau dan pasir dengan tanah permukaan yang konsistensinya lunak. Selain itu, di daerah dataran banyak ditemukan tanah organik dan gambut. Beberapa lokasi di daerah ini merupakan lahan timbunan dari bekas rawa. Pada dataran tinggi Kalimantan Timur, tanah keras bisa ditemukan pada kedalaman kurang lebih 15 meter. Di daerah dataran tinggi, tanah didominasi oleh tanah lempung. Di beberapa tempat ditemukan tanah gambut, mengingat di daerah ini juga ditemukan rawa-rawa. Pada prinsipnya, daya dukung tanah untuk mendukung bangunan harus bertumpu pada tanah keras dan stabil. Apabila ditemukan tanah dengan konsistensi lunak, maka diperlukan perbaikan tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan tanah padat yang mampu menahan beban bangunan. Sehingga, sebelum dilakukan proses pembangunan, penyelidikan tanah diperlukan untuk memberikan gambaran konsistensi kepadatan tanah di suatu lokasi pembangunan agar dapat merencanakan struktur bawah bangunan yang aman dan stabil. Demikian tadi sekilas gambaran tentang kondisi tanah di Ibu Kota Negara IKN.
Selanjutnya kita akan menyaksikan paparan dari praktisi tentang kondisi tanah IKN. Sebelumnya saya akan bacakan sepintas CV dari Bapak Enrico Winata, karena kalau saya bacakan semua waktunya habis ya. Ada 23 lembar halaman CV beliau. Bapak Enrico Winata meraih gelar sarjana dan master dalam bidang ilmu teknik sipil dari Universitas Parahyangan, menyandang sertifikasi dari HATI dan PPI, serta terregister dalam Asian Engineering. Pengalaman beliau di bidang tanah dan bangunan fondasi tidak perlu diragukan lagi. Lebih dari 20 tahun bergelut dengan tanah dan fondasi, khususnya masalah pile foundation dan tunneling, serta project management. Saat ini beliau adalah Director of PT Geotechnical of Environmental Services Indonesia. Baik, kita akan segera menyapa Bapak Enrico Winata melalui Zoom. Selamat pagi Pak Enrico, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Reli, selamat pagi Ibu Bulan, kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah, baik. Pak Enrico, atau mungkin saya panggil Icop seperti Bu Bulan ya Pak ya? Boleh Pak? Silakan Ibu. Oke, baik Pak Icop. Kalau kita tinjau dari peta gempa yang terakhir kemarin keluar ya Pak ya, Pulau Kalimantan ini atau kita kenal juga dengan Pulau Borneo, itu relatif jauh dari risiko gempa ya Pak ya. Tapi tentunya dalam pembangunan, ada beberapa kondisi yang kita cermati selain gempa itu. Dan Bapak Enrico sudah menyiapkan paparannya untuk menjelaskan apa saja yang harus kita perhatikan dalam pembangunan, khususnya masalah tanah ini. Silakan Pak Enrico. Oke, terima kasih banyak Ibu Reli. Saya sharing, saya monitor ya. Ya, silakan Pak. Sudah terlihat Ibu Reli? Sudah Pak, silakan. Saya mulai. Terima kasih sebelumnya atas undangannya untuk berbagi, mungkin saya katakan ini berbagi ya, pengalaman saya selama bekerja terutama di Kalimantan untuk memaparkan sedikit mengenai informasi general geologi ataupun kondisi tanah dari ibu kota negara Indonesia yang baru dicanangkan oleh Bapak Presiden mungkin 4 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat presentasi saya yang singkat ini akan saya coba jadikan beberapa segmen. Saya akan informasikan mengenai lokasi walaupun sudah diinformasikan oleh Ibu Reli sebelumnya. Lalu sedikit general condition mengenai geologi berdasarkan geologi map yang dipublish. Lalu soil condition berdasarkan informasi yang pernah kita lakukan, kita cukup beruntung sudah pernah melakukan beberapa investigasi dan mendapatkan kondisi tanah dari borehole yang kita lakukan. Lalu saya akan memaparkan sedikit mengenai general kondisi tanah di East Kalimantan berdasarkan pengalaman saya selama saya mungkin melakukan beberapa proyek di daerah Kalimantan Timur. Lalu akan bicara mengenai summary dari pemaparan saya dan dilanjutkan dengan diskusi dengan Ibu Reli ataupun Ibu Ulan. Oke, dari segi lokasi kita tahu bahwa ditentukan dan sudah diinformasikan bahwa ibu kota baru bangsa Indonesia, negara kita, itu akan bertempat di Kalimantan Timur. Lokasinya itu berada strategis di antara kota yang cukup established, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah ke Balikpapan juga sudah pernah ke Samarinda. Dua kota itu sudah cukup mature ya, maksudnya semua fasilitas sudah cukup ada, infrastruktur sudah ada, rumah sakit yang cukup besar juga tersedia di Balikpapan. Jadi secara infrastruktur dan bangunan-bangunan pendukung, Balikpapan dan Samarinda itu sudah bisa diandalkan.
Lokasi tepatnya sendiri itu ada di daerah Penajam, di daerah Kutai Kartanegara. Itu sekitar 30 sampai 40 km di sebelah southwest itu, sebelah barat arah selatan dari kota Balikpapan. Kalau berkendaraan mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jam tergantung dari kemacetan. Karena walaupun infrastruktur itu sudah mencukupi di Balikpapan, tapi jalanan tidak sebesar di jalanan di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya. Lalu dari segi kontur ataupun elevasi dari tanah, tadi disebutkan di video bahwa Samarinda atau mungkin Balikpapan juga itu berada di permukaan tanahnya itu berada di elevasi sampai kurang lebih 200 meter. Berdasarkan informasi yang bisa saya himpun dari data yang saya dapat dari USGS SRTM, kita bisa dapat ini di website, ibu kota negara yang baru di daerah Penajam Kutai Kartanegara itu berada di elevasi kurang lebih 10 sampai 150 meter. Dan di situ kita lihat bahwa ada sungai yang mengalir, sebenarnya itu sungai dari terusan laut di Teluk Balikpapan, itu Sungai Semuy. Kalau kita lihat di daerah yang di bayang-bayang berwarna merah, itu adalah sebagian besar daerah yang akan dibangun ibu kota negara dengan elevasi yang kurang lebih berada pada elevasi RL 50 meter sampai dengan 150 meter. Mengapa saya beberapa kali bicara mengenai elevasi? Karena cukup penting, sebab pembangunan ibu kota negara ataupun suatu pembangunan itu biasanya bukan hanya kita berbicara mengenai pondasi, kita berbicara mengenai tanah itu diperbaiki, tetapi juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan bila kita membangun itu biasanya melibatkan juga galian dan timbunan. Kalau kita bisa lihat bahwa satu lokasi dengan lokasi lain dengan elevasi yang cukup tinggi, berarti kita harus melakukan galian dan timbunan, sehingga peta kontur ini sangat memberi keuntungan bila kita bisa mempunyai ini dan mempelajari ini lebih awal. Oke, kemudian kita bicara atau masuk ke dalam geological condition. Di layar terlihat geological condition yang saya dapatkan dari publish map geological yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Indonesia. Dan kita lihat di lingkaran bahwa kurang lebih approximate location dari ibu kota negara kita yang baru itu akan terletak di sini. Dari peta geologi itu sangat jelas bahwa ibu kota baru atau IKN itu akan terletak di ataupun dibangun di atas formasi Pamaluan. Nah, formasi yang kita lihat itu selain formasi Pamaluan, ada formasi Pulau Batang, ada formasi Bebulu, dan ada formasi aluvium atau tanah endapan sedimen seperti itu. Nah, nanti kita akan bicara sedikit mengenai masing-masing geologi ini. Tetapi kalau kita lihat ibu kota negara ini memang terutama pembangunannya itu akan dilakukan di atas formasi Pamaluan. Jadi formasi Pamaluan ini terdiri dari majority lapisannya itu adalah sandstone ataupun siltstone. Sedangkan formasi dari Pulau Balang sendiri, walaupun terdapat formasi sandstone dan siltstone, tapi tidak terlalu signifikan. Dia lebih ke arah interlaminasi antara claystone, siltstone, dan sandstone serta limestone. Satu lagi formasi yang ada di bagian bawah yang berwarna biru itu formasi Bebulu. Itu yang kurang lebih mungkin karena lokasi berdekatan dengan laut ya, dengan Teluk Balikpapan. Jadi itu majority atau didominasi oleh limestone atau batu kapur.
Sedangkan aluvium ini yang biasanya sedikit menarik nih untuk para praktisi geotechnical nih. Ini kadang-kadang praktisi geotechnical ini agak-agak bingung juga saya. Mereka kalau menemukan sesuatu yang menantang itu mereka malah menarik. Jadi merasa sesuatu itu malah lebih menantang buat keilmuan mereka gitu loh. Tapi aluvium ini banyak membuat bukan masalah ya, tapi sedikit diperlukan rekayasa teknik yang advance untuk baik yang tadi Ibu Ulan bilang perbaikan tanah, ataupun misalnya tanpa perbaikan tanah tapi ingin melakukan daya dukung yang cukup bagus, ya harus digunakan deep pile foundation seperti itu. Nah, selain dari formasi geologi, ada hal penting juga yang kita lihat di dalam peta geologi, yaitu legend-legend dari geologi ini. Kalau kita bisa lihat di sini ada garis panjang putus-putus dari selatan menuju ke utara. Ini garis ini menunjukkan bahwa ada anticline, jadi perubahan dipping dari batuan yang tadinya di sebelah kiri itu menjorok ke arah barat ataupun selatan barat ya, southwest. Nah, begitu dia pindah ke arah kanan itu dia menjorok ke arah southeast seperti itu. Jadi hal-hal ini juga cukup penting, terutama kalau digunakan atau pada saat kita melakukan pekerjaan galian dan timbunan. Kalau bisa dilihat, jadi deep dan direction ini satu tanda lagi yang cukup penting di peta geologi, yang tandanya seperti garis lurus lalu ada satu garis pendek yang membentuk siku-siku dengan garis yang sebelumnya. Itu adalah strike dan deep strata. Jadi kita bisa lihat kemana lapisan itu mengarah, jadi arah dari lapisan dan berapa sudut dari lapisan deep lapisan itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan galian dan timbunan itu sangat penting, jangan sampai kita menggali dan memotong dari dipping lapisan tersebut, karena itu akan sangat berisiko untuk menciptakan event yang kita bilang longsoran ya, jadi slide. Jadi kalau di keilmuan kita itu kita bilangnya kalau untuk galian tuh jangan sampai kita undercut bedding, jangan sampai kita memotong dari arah lapisan itu, seperti itu. Itu kalau dari geologi, dan sekarang saya maju ke soil condition. Jadi seperti saya informasikan di awal, kita sangat beruntung pernah melakukan beberapa borehole di situ pengetesan. Kita ada 5 borehole. Walaupun 4 diantaranya itu jatuh di lapisan tanah berdasarkan geological map ya, terdapat pada lapisan pamaluan, tapi ada satu yang kurang lebih itu berada atau berlokasi di tanah aluvium, seperti itu. Informasi ini kita lakukan ataupun penyelidikan tanah ini kita lakukan pada tahun 2019, jadi masih cukup baru lah. Dari hasil borehole, saya hanya bisa mensummarikan karena saya tidak bisa men-sharing data borehole karena perjanjian kerahasiaan dengan klien kami. Jadi untuk borehole 1 yang tadi kita lihat berada di ujung paling utara, itu kita lihat bahwa lapisan tanah lempung itu terbagi atas 2 konsistensi. 4 meter pertama itu stiff dan very stiff. Biasanya lapisan tanah ini sudah cukup bagus untuk daya dukung tanah. Tapi apabila kita ingin membangun high-rise building atau apa, mungkin tidak bisa kita hanya stop di lapisan tanah ini, kita harus lebih ke dalam. Dan kalau dari borehole yang ada, kita lihat bahwa setelah stiff dan very stiff clay, pada kedalaman 4 dan 9 kita menemukan tanah yang sama jenisnya, tapi konsistensinya sudah hard.
Dan nilai NSPT ini kita gunakan untuk mengidentifikasikan konsistensi dari masing-masing lapisan. Kalau saya pribadi, saya lebih biasanya menggunakan nilai NSPT itu saya kalikan 6 sampai 8 untuk mendapatkan nilai shear strength. Dari nilai shear strength kita bisa melihat konsistensi. Tapi sangat berbeda ya kalau untuk tanah yang berbutir kasar. Kalau tanah yang berbutir kasar kita tidak mengacu kepada shear strength, tapi kita mengacu pada relative density, dan NSPT tetap digunakan. Dan sebenarnya NSPT itu lebih bagus memang digunakan untuk tanah-tanah berbutir halus. Tapi sayangnya untuk tanah-tanah keras sangat sulit kita mengambil undisturbed sample untuk kita lakukan laboratorium test. Karena itu kita biasanya melakukan korelasi juga nilai NSPT untuk kita dapatkan nilai shear strength-nya, guna kita bisa membuat suatu informasi dalam borehole itu yang lebih komplit ya. Dari borehole 1 ini kita temukan bahwa lapisan berubah menjadi silt tapi hanya tipis saja, jadi hanya 30 cm dengan konsistensi yang sama dengan lapisan lempung di atasnya. Jadi kalau clay itu biasanya kita kenal di Indonesia dengan tanah lempung, sedangkan silt itu tanah lanau. Setelah tanah silt tersebut, kita sudah mendapatkan siltstone. Jadi batuan yang sering saya jumpai di Kalimantan itu ada 2 jenis, mudstone dan sandstone. Mudstone itu dibagi lagi menjadi siltstone dan sandstone. Siltstone dan claystone. Nah, dari mana kita membedakannya? Biasanya dari butirannya. Jadi kalau kita punya coringnya itu biasanya kita ambil dengan pisau, kita kerok, terus kita lihat kira-kira kalau kasar itu cenderung siltstone. Tapi kalau misalnya butiran halus seperti debu itu cenderung menjadi claystone. Muka air tanah ditemukan di kedalaman 3,3 meter di bawah permukaan lokasi pengeboran. Kita lanjut ke borehole yang kedua. Mungkin saya akan lebih cepat setelah saya menjelaskan lebih detail di borehole yang pertama. Di situ terdapat nilai NSPT juga, dan kurang lebih juga tanahnya mempunyai konsistensi yang sama, walaupun jenis tanahnya berbeda. Yang tadi kita temukan lempung, sekarang kita menemukan nanau. Dan setelah itu kita juga menemukan lapisan yang cukup tebal tapi tidak terlalu tebal, sekitar 2,1 meter, lapisan tanah sebelum dia menjadi lapisan batuan, jadi sandstone. Jadi di sini kita menemukan lapisan batuannya itu lebih dangkal dibanding borehole yang pertama. Biasanya hal ini karena pengeboran dilakukan di elevasi yang lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kalau dilihat dari complete borehole-nya, saya membaca bahwa ini lapisan tanah, lalu cemented, kemungkinan besar ini adalah extremely low sandstone. Jadi sandstone sendiri itu sudah mulai dari kedalaman 3 meter. Di sini ditemukan groundwater levelnya lebih dalam dibanding borehole yang satu. Biasanya memang kalau di permukaan lebih tinggi, groundwater level itu ditemukan lebih dalam lagi. Borehole 3, jadi lokasinya lebih ke selatan dibanding borehole 1 dan borehole 2. Kita menemukan lapisan yang kurang lebih sama dengan lapisan di borehole kedua. Bahan dasar adalah silt sampai ke kedalaman 4 meter, lalu siltstone dengan kekuatan low to medium strength. Low to medium strength itu mungkin sekitar, kalau UCS kita bicara mengenai 1 atau 2 sampai 4 atau 5 MPa. Nilai UCS, bukan nilai shear strength ya. Untuk borehole keempat, nah ini borehole keempat ini yang satu-satunya borehole ini yang berada pada areal ataupun formasi geologi yang kita sebut sebagai alluvial atau tanah endapan. Jadi memang lokasinya cukup dekat dengan sungai Semui tadi. Jadi kalau kita lihat nih satu-satu yang kita menemukan bahwa ada tanah soft, very soft dan soft. Jadi tidak semua tanah di Kalimantan itu soft ataupun tanah gambut ataupun tanah pit, tidak. Jadi tergantung memang lokasinya, dan memang daerah Balikpapan terutama di Teluk dan juga daerah Delta Mahakam, Samarinda, mostly yang seperti dibicarakan di video tadi, memang kebanyakan dia banyak sekali tanah sedimen alluvial endapan dan sangat-sangat soft, dan itu kedalamannya bisa bervariasi dan bisa dalam sekali.
Kalau kita lihat di sini setelah 4 meter tanah yang very soft dan soft, itu kita menemukan tanah kembali lagi seperti borehole 2 dan borehole 3, kita ketemu silt tapi lebih dalam sampai kedalaman 7, lalu kita menemukan sand sampai kedalaman 18. Nah, di sini saya tidak menemukan bahwa tim saya itu mengatakan bahwa ini cemented, jadi kemungkinan ini masih pasir lepas karena masih sedimen endapan, dan pada kedalaman 18 itu baru ditemukan lapisan tanah keras, yaitu sandstone dan kemudian siltstone, walaupun dengan strength yang masih cukup weak ya, cukup extremely low to low strength, sedangkan siltstone sendiri masih low strength, berarti kurang lebih masih hanya 1 MPa. Jadi untuk tanah memang kalau 1 MPa itu cukup besar nilai UCS, tapi kalau untuk batuan itu sangat weak atau sangat low strength-nya. Untuk borehole 5 sendiri ini sudah posisinya kembali ke arah utara ya, mendekati borehole 1. Jadi kita lihat di sini juga kita menemukan tanah tempung yang dari awal itu sudah stiff dan very stiff. Lalu di kedalaman 2,5 sudah menemukan tanah yang hard, dan setelah itu tanahnya berubah menjadi siltstone. Itu kurang lebih tanah yang tanah di daerah sekitaran overlay antara kita punya lokasi borehole dengan lokasi titik nol dari Google Map. Itu saya bisa lihat bahwa borehole 3 yang tadi saya paparkan itu sangat dekat dengan lokasi yang sekarang cukup kekinian, titik nol ya. Jadi sangat dekat dengan titik nol dari IKN. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan dengan data tanah yang baik, Pak Enrico. Mohon maaf Pak Enrico, ini temanya masih cukup banyak dan menarik ya Pak, tetapi segmen 1 harus kita akhiri di sini dulu. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang di segmen berikutnya. Baik Pak pemirsa. Iya. Terima kasih, banyak pertanyaan yang muncul dari materi yang sudah dibacakan oleh Pak Icov tadi ya, tetapi karena waktunya memang sudah habis untuk segmen 1 ini, maka akan kita lanjutkan lagi nanti di sesi tanya jawab di segmen 3. Untuk segmen 2 nanti kita akan ketemu dengan Ibu Dr. Sri Wulandari STMT yang akan memaparkan tentang pentingnya persiapan dalam mendapatkan data tanah. Terima kasih. Cublak suangnya tinggal enter, membuka tumbung gudel, pak empole rak leres sopong ruyon delek ake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Cublak suangnya tinggal enter, membuka tumbung gudel, pak empole rak leres sopong ruyon delek ake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Gundul pacocol gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glempang segane dari saratan, wakul glempang segane dari saratan. Gundul pacocol gembelengan, nyunggi wakul gembelengan, wakul glempang segane dari saratan, wakul glempang segane dari saratan. Suwe ora
jamu godong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo suwe ora jamu godong telo suwe ora ketemu pisan gawe gelo. Oke. Pemirsa UGTV, kita kembali lagi pada segmen 2 UGTV Talk eksklusif IKN, tanah dan daya dukungnya. Untuk segmen 2 ini, Bu Wulan akan memaparkan apa saja yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan untuk mengetahui daya dukung tanah sehubungan dengan kebutuhan data perencanaan fondasi. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan video tentang gambaran tanah dan bangunan di Samarinda. Lokasi ibu kota negara atau yang sering disebut dengan IKN akan dibangun dalam satu hamparan perbukitan yang terletak di wilayah 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ada 4 daerah yang paling dekat dengan wilayah IKN, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Pasir. Pembangunan infrastruktur di Samarinda dilakukan hingga saat ini. Infrastruktur ini harus berdiri di atas tanah yang memiliki kondisi yang baik. Kota Samarinda memiliki 2 kawasan yang terbelah oleh Sungai Mahakam. Wilayah Kota Samarinda sebagian besar memiliki kontur tanah berbukit dan bergelombang dengan jenis tanah lempung, serta terletak di ketinggian antara 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Kondisi tanah ini berpengaruh terhadap proses pembangunan penunjang kehidupan masyarakat Kota Samarinda. Dan umum, rata-rata kepadatan tanah keras yang ada di kota ini ditemukan di kedalaman yang lebih dari 25 meter. Di kawasan ini, tanah yang cenderung lunak cukup tersebar di permukaan. Jenis tanah di daerah ini didominasi oleh tanah lempung lanau yang tersebar di permukaan. Dan di kedalaman yang cukup dalam baru ditemukan lapisan pasir dengan kepadatan yang cukup. Kondisi ini sangat mempengaruhi dalam penentuan jenis fondasi suatu bangunan. Penyelidikan yang akurat sangat dibutuhkan untuk mendukung bangunan karena bangunan harus bertumpu pada tanah keras dan stabil. Apabila ditemukan tanah dengan konsistensi lunak, maka diperlukan perbaikan tanah terlebih dahulu untuk mendapatkan tanah padat yang mampu menahan beban bangunan. Penyelidikan tanah yang akurat untuk menggambarkan lapisan tanah dari permukaan hingga kedalaman yang ditentukan harus sesuai dengan standar yang berlaku dan dengan titik penyelidikan tanah yang harus mencukupi. Kecukupan data tanah ini harus dipenuhi agar struktur bawah yang direncanakan memberikan kestabilan dan keamanan bagi bangunan sipil. Pada segmen 1, Pak Henrico Winata telah memaparkan bagaimana kondisi tanah di Ibu Kota Negara IKN, dan pada segmen 2 ini, Ibu Dr. Sri Wulandari, STMT, akan memaparkan apa saja yang harus disiapkan untuk mengetahui daya dukung tanah sehubungan dengan kebutuhan data perencanaan fondasi. Kita sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi, Bu Wulan. Selamat pagi, Ibu Reli. Oke, sebelum Bu Wulan memulai paparannya, saya bacakan sedikit CV dari Bu Wulan. Bu Wulan adalah Ketua Program S2 Teknik Sipil Universitas Gunadarma. Beliau meraih gelar sarjana di bidang teknik sipil di Universitas Parahyangan dan meraih gelar Magister Teknik Sipil di Universitas Indonesia serta meraih gelar Doktor Teknologi Informasi di Universitas Gunadarma.
Saat ini beliau mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan geoteknik dan fondasi, tersertifikasi pada Ataknas, BNSP, dan sebagai asesor BKD. Data tanah adalah bagian terpenting dalam perencanaan. Dari data tanah yang disajikan, kita bisa merencanakan suatu bangunan. Jika data tanah sesuai dengan kondisi real di lapangan, desainer bisa merencanakan fondasi gedung secara proporsional. Tetapi jika data tanah yang tidak akurat, desain yang dihasilkan tentunya tidak bisa dijamin keamanannya. Pada segmen kedua ini, Bu Wulan akan memaparkan persiapan apa saja yang diperlukan agar data tanah yang didapatkan akurat. Kepada Bu Wulan, kami persilakan. Terima kasih Ibu Reli. Baik pemirsa UGTV, pada saat ini, kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang apa sih pentingnya kita perlu melakukan penyelidikan tanah. Karena memang di setiap kondisi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hendriko, kondisinya berbeda-beda. Secara geologi mungkin bisa ditampilkan ada formasi batuan apa, gitu kan. Tetapi kalau misalnya pada saat kita ke lokasi, bahkan dalam jarak 100 meter pun juga data tanah bisa berbeda. Gitu. Jadi memang di sini perlu sekali apabila mendapatkan satu pekerjaan tanah, perlu sekali kita untuk melakukan penyelidikan tanah yang benar. Karena apa? Karena memang yang namanya bangunan itu harus berada di tanah yang memadai dan cukup keras. Itu yang biasanya di kalangan orang geoteknik kita sebut daya dukung tanah. Nah, pada gambar di depan ini memperlihatkan posisi dari IKN, di mana kalau misalnya dilihat cukup luas IKN-nya. Nah, ibu kota negara ini cukup luas dan berada hampir dekat laut. Jadi sebenarnya karena saya sudah berkunjung ke sana gitu, jadi sangat menarik ya di sana. Konturnya berbukit-bukit. Nah, tadi seperti Pak Hendriko sampaikan bahwa kontur ini memang akan mempengaruhi dalam proses perencanaan. Memang tidak hanya masalah tanah di lokasi pekerjaan saja yang harus kita perhatikan, tetapi tadi disebutkan juga oleh Pak Hendriko ada masalah galian dan timbunan. Kenapa harus begitu? Karena untuk mencapai ke sana, untuk mencapai ke IKN, tadi juga sudah disebutkan memakan waktu sekitar 1,5 jam dari kota Balikpapan dengan kontur yang cukup bervariasi. Dan coba bayangkan saja kalau misalnya sudah naik turun, terus di depan kita ada truk gitu kan, truk itu membawa muatan, dan itu memang kalau misalnya bertemu dengan tanjakan yang cukup curam itu PR lah buat kita yang mobil yang ada di belakang gitu. Artinya bahwa memang perlu diperhatikan juga terhadap kontur ini sehingga kita bisa merencanakan dengan benar. Dan sama perjalanan ke sana pun juga bisa dilihat bahwa kalau misalnya untuk jalan gitu, jadi ada jalan yang bagus gitu, ada jalan yang jelek. Apa artinya? Artinya bahwa bisa jadi di lokasi jalan yang jelek itu memang tanahnya kurang baik. Di jalan yang bagus itu tanahnya cukup baik, gitu ya. Dan memang untuk kerusakan-kerusakan jalan yang biasanya dasar dari subgrade ya, atau tanah dasar itu tidak hanya dipengaruhi oleh tanahnya saja, tetapi biasanya beban dan muatan dari kendaraan pun juga akan mempengaruhi tingkat kerusakan jalan. Karena itu penting sekali buat kita untuk tahu, gitu kan, sebenarnya daya dukung apa sih atau penyelidikan apa yang perlu kita lakukan. Nah ini untuk kontur di Kalimantan Timur, gitu kan, secara garis besar ada dua. Ini Kalimantan Timur cukup lengkap ya, jadi ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dan kalau pemirsa UGTV ke sana atau buat pemirsa UGTV yang ada di sana, itu sangat menyenangkan ya di sana. Jadi memang Indonesia itu sangat indah ya, kalau misalnya kita ke sana gitu kan. Masih banyak hutan-hutan gitu kan. Dan perlu diketahui bahwa dengan adanya hutan ini sudah dipastikan bahwa konturnya biasanya juga sangat beragam dan berbukit-bukit. Nah kemudian rata-rata kawasan dataran rendah ini biasanya bisa ditemukan di Balikpapan dan Samarinda. Dan apalagi di sana ada yang namanya Sungai Mahakam, dan Sungai Mahakam ini cukup ramai ya, ramai lalu lintasnya, gitu kan. Cukup besar dan cukup ramai, gitu ya. Dan di sana pun juga banyak sekali dermaga-dermaga yang kecil dan yang besar. Di situ bisa dibayangkan bahwa pada proses perencanaan dermaganya pun juga ada tantangannya tersendiri. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Hendriko, di daerah delta itu biasanya alluvium. Ya. Nah, kemudian kalau untuk di dataran tinggi, contohnya di kawasan ibu kota negara,
rata-rata memang kita akan bertemu dengan dataran yang cukup tinggi, di mana kalau misalnya kita melihat lokasi tanah lunak biasanya hanya di permukaan saja, tapi tidak akan terlalu dalam. Berbeda kalau misalnya kita pergi ke daerah pesisir. Nah, ini adalah gambaran dari kota Samarinda. Ini diambil dari jembatan mahkota. Bisa dilihat bahwa ada sungai Mahakam yang besar, tetapi di sana juga ada bukit. Gitu ya. Jadi kontur di kota Samarinda pun sangat beragam. Tapi kalau misalnya mau ditanya di situ apakah tanahnya pasti lempung atau pasir, ya kalau misalnya bisa dijawab adalah kita akan bicara dominasi. Tetapi untuk mengetahui pasti harus melakukan penyelidikan tanah. Nah, kemudian kalau di IKN itu sendiri, ini adalah posisi IKN di titik nol. Di titik nol bisa dilihat bahwa begitu masuk di foto yang atas kanan, itu adalah pintu gerbang masuk menuju titik nol. Dari situ bisa dilihat bahwa daerahnya berbukit ya. Begitu ke sana kita akan jalan berliku-liku ke atas gitu kan. Dan kemudian kita bisa menemukan palang ya, titik nol Nusantara, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Nah, ini adalah titik nol kalau tampak dari atas gitu kan. Jadi sebenarnya di sekitar titik nol ini sendiri juga belum diapa-apain gitu ya, belum ada proses pembangunan. Dan informasi yang didapat bahwa mulai bulan Agustus, tapi tepatnya saya tidak tahu tanggal berapa, akses untuk ke titik nol akan ditutup karena memang akan dilakukan pembangunan. Nah, kemudian di sekitar dari lokasi titik nol ini adalah menggambarkan salah satu dari kota di Kabupaten Penajam. Jadi karena daerah ini cukup bervariasi gitu, jadi kita bisa melihat bahwa betapa indahnya Indonesia ya, selain berkontur, tapi kita akan ketemu juga dengan teluk. Ini adalah teluk yang menuju Pulau Balang. Jadi mungkin pemirsa UGTV kalau misalnya ke sana, gitu, Anda bisa melihat bahwa wah Indonesia itu sangat indah. Nah, apa yang perlu diperhatikan? Gitu. Jadi dalam setiap perencanaan, bahwa kita harus mengikuti aturan. Aturan itu sudah ada sebenarnya. Aturan itu sudah diatur di SNI, yaitu SNI SNI nomor 8460 tahun 2017 mengenai persyaratan perancangan geoteknik. Di situ untuk setiap proses pembangunan atau setiap fungsi bangunan sudah ada. Untuk terowongan sudah ada, untuk gedung sudah ada, untuk stabilitas saran pun sudah ada. Jadi sebenarnya kita sudah bisa mengikuti aturan ini, jadi nggak perlu bikin aturan baru lagi. Ikuti saja standar yang sudah ada, standar minimal yang sudah ada, maka bisa dipastikan bahwa data yang kita miliki untuk perencanaan itu cukup ya untuk desain. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang daya dukung sendiri itu kan, daya dukung sendiri itu sebenarnya adalah kemampuan tanah untuk menahan beban. Bebannya apa? Beban apapun. Kalau seandainya bebannya gedung, ya tanahnya harus bisa menahan beban gedung. Kalau bebannya misalnya jalan, ya harus bisa menahan jalan. Dan memang juga perlu dilihat besaran bebannya. Jadi, yang paling utama dalam konsep daya dukung adalah kapasitas daya dukung tanah ini harus lebih besar daripada kapasitas beban struktur atau bangunan yang ada di atasnya. Apapun alasannya, meskipun di tanah tersebut tanahnya sampai kedalaman 10 meter lunak, ya nggak mau ya tetap harus memenuhi kapasitas daya dukung ini. Nah, jadi kalau misalnya secara orang teknik sipil nggak ada nego-nego, gitu ya. Jadi kapasitas daya dukung tanah harus lebih besar daripada kapasitas beban struktur yang ada di atasnya. Nah, kalau misalnya bagian orang geoteknik biasanya kita mainnya di bawah atau di bagian yang tanah warna merah. Nah, jadi bicaranya adalah daya dukung tanah. Nah, penyelidikan tanah ini sangat menentukan ya. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah ada, saya memang beberapa kali desain itu sering kekurangan data tanah, gitu ya. Karena apa? Karena memang penentuannya itu tidak sesuai standar. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa sangat penting buat kita untuk mengikuti standar SNI. Paling tidak untuk penyelidikan awal, kita bisa membuat perkiraan desain yang lebih akurat.
untuk desain awal. Karena apa? Begitu kita di lapangan, belum tentu kita melakukan pengujian itu jarak misalnya, saya maunya titik pendidikan tanahnya kedalamannya per 1 meter, nggak bisa juga. Atau saya mau jaraknya per 10 meter, nggak bisa juga. Karena apa? Biasanya ada kendala-kendala tertentu kita tidak bisa melakukan pendidikan tanah sesuai yang diharapkan. Tetapi paling tidak ikutilah standar minimal. Karena itu perlu buat orang geoteknik. Saya rasa Pak Hendriko juga pernah mengalami gitu bagaimana harus mendesain di luar ya. Kalau misalnya datanya kurang. Dan seandainya kita selalu mengikuti standar, insya Allah desain yang dibuat itu akan aman. Gitu ya. Nah kalau misalnya di layar ini bisa dilihat bahwa informasi ini harus mengikut sertakan perencana dan kontraktor untuk menentukan jenis pondasi. Jadi kadang-kadang pada saat proses pendidikan tanah awal dan pada saat hendak proses konstruksi itu sering ditemukan itu berbeda. Di awal titiknya di mana, pada saat proses konstruksi titiknya di mana. Dan itu akan menjadi PR buat desainer atau konsultan desain. PR-nya adalah kita tuh mau pakai data tanah yang mana. Padahal idealnya ya maunya di atas data tanah itu bangunan itu berdiri, tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Itu kalau yang saya pernah alami ya, tidak selalu seperti itu. Dan akhirnya menjadi PR buat orang geoteknik untuk lakukan pertimbangan-pertimbangan desain, tetapi tetap harus aman. Nah, sebenarnya tujuan yang paling penting dari pendidikan tanah ini adalah mendapatkan informasi pelapisan tanah dan batuan. Ibaratnya kalau misalnya kita makan lapis Surabaya ya, lapis Surabaya itu 3 lapis ya, di mana lapis atasnya ada yang vanila ya, roti vanila yang tengahnya coklat, yang bawahnya adalah vanila lagi gitu kan. Tapi kalau lapis Surabaya rasanya empuk gitu kan. Tapi kalau tanah ada yang empuk, ada yang tidak. Nah, sebenarnya informasi itu yang dibutuhkan. Kita pengen tahu informasi setiap lapisan itu seperti apa, konsistensinya seperti apa. Kalau ada muka air tanah atau ada air tanah kedalamannya berapa. Karena yang namanya air itu sedikit kadang kita butuh, banyak malah jadi musuh ya. Jadi kayak kalau misalnya airnya kebanyakan jadi banjir, tanahnya lunak. Tapi kalau dikit tanahnya bisa kering. Atau kadang-kadang tanahnya di permukaan, tapi kadang-kadang tanahnya di kedalaman. Dan itu informasi keberadaan muka air tanah ini sangat diperlukan, terutama buat kami yang dari geng geoteknik lah, gitu ya. Terus kemudian diperlukan untuk mengetahui informasi sifat fisik dan sifat mekanik tanah dan batuan. Jadi nanti kita perlu tahu plastisitasnya seperti apa, gitu kan. Plastisitas biasanya hubungannya juga dengan air. Terus kemudian kerapatan density-nya seperti apa, gitu kan. Terus yang paling penting sih sebenarnya pengen tahu nih jenis tanahnya apa. Karena kalau di teknik sipil itu jenis tanah ada 4, yaitu tanah pasir, pertama kerikil, pasir, lanau, lempung. Walaupun memang biasanya kalau misalnya kita sebut tanah itu ketemunya pasir, lanau, dan lempung. Dan itu yang perlu kita tahu. Yang perlu kita tahu sifatnya dan dominasinya seperti apa. Nah, kalau seandainya kita sudah mendapatkan data, maka kita perlu menganalisis parameter tanah untuk kepentingan desain selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari stratifikasi tanah gitu ya. Ini satu contoh aja ya gitu loh. Bahwa pentingnya sekali di dunia geoteknik kita melakukan menjejerkan hasil dari boring log. Boring log itu adalah lubang dari bor. Karena apa? Supaya kita bisa tahu kondisinya seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau dari sini bisa dilihat itu kan ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya kuning gitu kan. Seperti ya kalau misalnya saya bahasakan seperti roti lapis ya gitu kan, supaya kebayang gitu kan. Nah, ini yang penting kita tahu berapa ketebalannya, berapa kedalamannya, di mana lokasi tanah keras. Itu yang perlu kita tahu. Ini yang pertama harus dilakukan oleh tim dari geoteknik, mengetahui lapisan tanah. Kemudian tadi mendapatkan informasi muka tanah gitu ya. Jadi menjadi pertimbangan-pertimbangan gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita hendak mendesain gedung gitu, di mana muka tanahnya tinggi dan harus ada basement, berarti kan kalau muka tanah tinggi harus dilakukan proses dewatering, gitu ya. Jadi informasi-informasi ini yang sangat kita perlukan untuk desain selanjutnya. Kalau untuk mendapatkan informasi sifat fisik gitu, jadi
sifat fisik tanah itu adalah karakter dari material yang diperoleh secara alami kan. Tetapi paling tidak supaya tahu pun juga seorang geotechnical engineering juga harus datang ke lapangan. Jangan hanya membaca data tanah, tetapi harus datang ke lapangan untuk tahu apakah benar gitu. Jadi memang harus ada cek dan recheck. Karena kadang-kadang data yang kita terima secara tertulis belum tentu sama titiknya gitu. Jadi biasanya antar titik itu misalnya ada 2 titik yang sudah kita analisis, misalnya jaraknya sekitar 10 meter misalnya ya. Tahu-tahu di jarak 5 meter di tengahnya itu berbeda gitu. Itu bisa terjadi gitu kan. Tetapi paling tidak memang perlu sekali seorang geotechnical engineer harus datang ke lokasi proyek. Nah, ini kemudian untuk menentukan parameter tanah untuk dianalisis gitu ya. Jadi kadang-kadang memang data-data tanah yang ada tuh memang tidak selalu lengkap, maka minimal dari data tanah yang tidak terlalu lengkap ini kadang-kadang kita perlu melakukan satu korelasi gitu ya, korelasi. Dan biasanya korelasi itu lebih cocok, saya sendiri lebih cocok melakukan dengan korelasi uji SPT atau Standard Penetration Test. Nah, kemudian yang terpenting adalah bahwa tahap penyelidikan tanah itu memang tergantung dari kebutuhan gitu. Jadi kadang-kadang memang dari 3 tahap penyelidikan tanah di suatu lokasi pekerjaan itu bisa dilakukan dengan kontraktor atau konsultan yang berbeda. Nah, jadi kadang-kadang memang ditemukan hal seperti ini. Kadang-kadang untuk koordinasi pun juga waktu yang pernah saya alami itu cukup PR ya untuk menantang untuk menggabungkan dengan kondisi existing gitu. Nah, jadi biasanya dalam satu penyelidikan tanah itu terdiri 3 tahapan. Yang pertama adalah evaluasi dan studi kondisi lapangan. Jadi perlunya seorang geotechnical engineer untuk datang ke lapangan melihat. Jadi tidak hanya dari foto, kadang-kadang foto itu tidak bisa menggambarkan hal yang 3 dimensi. Tapi begitu di lapangan, kita bisa merasakan, oh seperti ini ya tanahnya. Kalau saya biasanya di lapangan merasakan, terus kadang-kadang pegang-pegang tanahnya ya kotor yang biasa lah ya, gitu. Namanya juga orang geoteknik gitu kan. Terus kemudian untuk foto-foto ya pasti harus diambil gitu untuk keperluan pribadi untuk membantu untuk melakukan analisis gitu kan. Tetapi memang penting sekali buat orang geotechnical engineer untuk mau datang ke lapangan untuk melihat kondisi gitu ya. Karena kadang-kadang apa yang tertulis itu akan berbeda pada saat kita datang. Tertulis dalam arti bahwa bayangan dari hasil tulisan itu kalau buat saya kadang-kadang agak berbeda begitu kita datang ke lapangan gitu ya. Jadi perlu untuk datang. Terus kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan tanah awal. Baiknya memang pada saat satu lokasi proyek, apabila sudah direncanakan posisi-posisi atau lokasi dari satu bangunan, penting sekali untuk menentukan titik yang tepat lokasinya. Gitu ya. Jadi misalnya ada di satu area hendak dibangun gedung, ya. Disitulah titik yang perlu kita lakukan boring log. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah kita perlu melakukan penyelidikan tanah yang sangat rinci. Jadi itu biasanya akan lebih rinci daripada pada penyelidikan tanah awal. Dan kalau misalnya seandainya bertemu dengan tanah-tanah yang bermasalah, gitu ya, biasanya kita melakukan penyelidikan tambahan. Nah, ini kurang lebih adalah dari paparan detailing dari evaluasi dan studi kondisi lapangan. Terus kemudian ini untuk penyelidikan tanah yang di awal, ya. Dan untuk penyelidikan tanah yang terinci. Ya. Tapi dari semuanya, yang paling penting kalau menurut saya, itu adalah kita ikuti aturan yang sudah ada, mau bangunan apapun. Karena apa? Kalau kita mengikuti aturan yang sudah ada, kalau misalnya orang geoteknik itu di Indonesia, kitabnya adalah SNI 8460 tahun 2017, kita ikuti aja SNI itu sudah cukup lengkap, gitu, dari pendidikan tanah sampai ke tahap desainnya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya paparkan mengenai pentingnya penyelidikan tanah. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa UGTV. Terima kasih, Bu Reli. Terima kasih, Bu Wulan. Paparannya cukup menarik ya, para pemirsa. Ternyata sudah cukup banyak peraturan-peraturan yang tertuang dalam SNI yang harus kita ikuti pada saat kita akan melakukan penyelidikan tanah. Dan mengingat kondisi tanah yang sangat bervariasi,
Mungkin dalam penyelidikan tanah itu kita ini ya Bu Wulan ya, implikasi dari faktor safety yang cukup besar dalam perencanaan pondasi itu adalah untuk mengantisipasi bervariasinya kondisi tanah di lapangan. Soalnya tanah itu kan alami ya, Bu Reli gitu. Jadi karena alami kadang-kadang yang tertulis di laporan itu belum tentu tercatat juga karena kondisinya sangat alami itu. Baik, pemirsa UGTV, segmen kedua harus kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan pada segmen ketiga dengan menghadirkan kedua narasumber kita. Terima kasih. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai tidur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau nan indah bermain. Tanah airku Indonesia. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Klana, memuja pulau dan indah bermain. Tanah airku Indonesia.
Pemirsa, jumpa lagi pada segmen 3 UG Talk eksklusif IKN, Tanah dan Daya Dukungnya. Sebelum kita memulai segmen 3, kita akan saksikan video harapan dan tantangan dalam pemindahan ibu kota negara ini oleh beberapa pejabat dan warga terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Saat ini saya bersama dengan perwakilan kontraktor yang bernama Ibu Syarifah. Ibu Syarifah ini adalah bagian dari manajemen kontraktor yang menangani proyek Bendungan Semoy. Baik, Bu Syarifah, saya ingin bertanya tentang proses dari cut and fill ya. Cut and fill tadi kan sempat sebelumnya kita bahas bahwa pada saat hari hujan pekerjaan berhenti. Karena pada saat hujan biasanya konsistensi tanah menjadi kurang sesuai, biasanya tanahnya jadi lebih lembek dan itu akan lebih sulit untuk digali dan juga dipadatkan. Oke, baik. Nah, di belakang ini ya kayak terpal warna hijau itu sebenarnya manfaatnya buat apa ya, Mbak? Untuk terpalnya sebenarnya untuk menghalangi atau untuk mereduksi air hujan yang akan jatuh ke tanah. Jadi karena kalau kandungan air di tanah terlalu tinggi, nantinya akan sulit dilakukan timbunan atau pemadatan di area timbunannya. Makanya perlu diberi terpal di atasnya agar air tidak langsung masuk ke tanah. Untuk saat ini tanah timbunannya diambil dari area sekitar yang nantinya memang untuk digali, lalu tanahnya ditarik ke area maindam. Tapi nantinya untuk timbunan maindam tanahnya akan diambil dari boro area. Jadi di area genangan yang ada di belakang itu nanti tanahnya akan dimanfaatkan sebagai tanah timbunan di badan bendungan maindamnya. Saya sekarang sedang berada di satu lokasi ya, lokasi pembangunan salah satu nanti infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Nah, kebetulan pada hari ini saya ditemani oleh Pak Mintarso dan juga Pak Supriyanto, Pak. Nah, beliau adalah seorang kontraktor ya, seorang pelaksana pembangunan yang sudah beberapa kali melaksanakan pembangunan di kawasan seputaran Panajam, Pasir Utara. Nah, mungkin yang pertama ingin saya tanyakan, Pak, Bapak selaku kontraktor lokal, bagaimana kira-kira treatment untuk proses pembangunan dengan kondisi lahan seperti ini, Pak? Apakah ada hal yang punya treatment khusus untuk pengembangan infrastruktur, terutama di gedung? Saya rasa sama seperti perencanaan gedung-gedung di tempat yang lain, Pak. Jadi sebelum dilakukan pembangunan tentu dilakukan soil boring dulu untuk mengetahui struktur tanah di sudah dukung tanah di bawah, sehingga nanti akan bisa direncanakan seberapa bangunan itu. Kemudian kalau masalah struktur tanah di sini saya rasa nggak terlalu jauh beda dengan di luar, karena pada saat ditanamin sawit itu yang dikelola hanya bagian lapisan atas saja, lapisan bawah relatif tidak kesentuh oleh akar-akar sawit sekalipun. Akar sawit ini kan akar serabut, Pak, sehingga dia tidak sampai merusak di bagian bawahnya. Kalau kondisi tanah keras gimana? Kedalaman sampai berapa, Pak? Tanah keras di sini kalau ketemu tanah padas, Pak, tidak sampai dalam udah ketemu keras. Ya. Ketemu keras. Artinya tidak perlu ada treatment khusus untuk pemancangan pondasi gitu ya? Diperlukan, Pak. Saya rasa diperlukan. Itu tadi tergantung dari hasil sonder boringnya ya. Iya. Karena tiap-tiap daerah tentu akan berbeda-beda. Iya. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Tidak ada kendala, Pak ya? Nggak ada kendala. Kemarin kedalaman itu posisi di 26 meter, tapi mungkin posisi di 18 meter itu sudah bisa, karena posisi kan kemarin di 18 itu sudah masuk di tanah lempung kalau nggak salah. Oh iya, sudah tanah lempung ya. Kalau kita melihat dengan lokasi seperti ini dibandingkan dengan yang sudah kita kerjain di lokasi-lokasi lain ini, sangat secara visual udah jauh lebih baik. Baik pemirsa UGTV dimanapun Anda berada, di segmen 3 ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita dengan tema yang sudah disampaikan di segmen 1 dan segmen 2. Yang pertama saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ke narasumber kita, Bapak Enrico ya. Melihat kondisi tanah di IKN yang sangat bervariasi
baik stratifikasinya maupun jenisnya gitu. Kira-kira apa Pak dampaknya terhadap pembangunan ibu kota negara ini jika ditinjau dari faktor keamanan, kenyamanan, dan faktor ekonomisnya dibandingkan dengan jika kita mendandani ibu kota yang sudah ada sekarang ini? Oke, mungkin agak sedikit tidak terlalu teknis ya, tapi kita tahu bahwa di Jakarta ini, terutama di Pulau Jawa ini, memang kepadatan penduduk sudah begitu padatnya ya. Jadi salah satu keuntungan dipindahkan ke Kalimantan itu karena masih ruangan masih bagus, masih tidak terlalu padat dengan penduduk. Lalu yang kedua, kalau kita bicara ekonomi, saya rasa dari informasi yang bisa saya galang secara umumnya, peningkatan ekonomi di Pulau Jawa dengan di Kalimantan, itu Kalimantan tidak kalah. Setahu saya baru-baru ini saya baca bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 5-6% juga di Kalimantan, dan kurang lebih seperti itulah juga di Jawa gitu. Jadi kalau soal ekonomi saya rasa sama-sama antara Jawa dengan Kalimantan. Dan kalau kita tahu Balikpapan Samarinda itu awal-awalnya itu terbentuk karena banyaknya kegiatan oil and gas di perekonomian benar-benar dibangun pada saat kejayaan oil and gas, lalu diteruskan oleh kejayaan pertambangan di sana. Nah, dari segi yang paling penting menurut saya dari segi bencana, karena Kalimantan itu termasuk yang sangat minim dari bencana, terutama gempa bumi. Walaupun sekarang termasuk dalam zona gempa, tapi masih resikonya rendah, dan di zona gempa yang cukup rendah. Walaupun ada kita dengar banjir, tapi memang banjir itu karena kenaikan muka air laut yang biasanya kondisi banjir itu atau lokasi banjir itu terjadi di daerah-daerah sekitar sungai ataupun Mahakam, Delta Mahakam. Menurut saya saat ini kalau kita lihat Jakarta kan sebentar hujan banjir seperti itu ya. Jadi saya rasa agak pemindahan ini mungkin suatu yang tepat secara pribadi, opini saya, karena kita sebagai bangsa Indonesia atau saya sebagai warga negara bangsa Indonesia kan malu juga kalau lihat atau mendengar ibu kota negara kok banjir seperti itu. Orang luar lihatnya mungkin kita agak malu ya. Walaupun mungkin dari pengalaman saya di Kalimantan yang masih kurang itu, saya selama COVID saya sudah tidak pernah ke sana, tapi sebelumnya itu biasanya ada mati lampu bergilir gitu, dalam artian hampir setiap hari itu ada mati lampu baik sejam, 2 jam atau bahkan lebih. Nah, itu mungkin yang harus diperbaiki dari infrastrukturnya bila memang ada pembangunan ibu kota negara di Kalimantan seperti itu. Mungkin itu Bu opini dari saya. Baik, terima kasih Pak Enrico. Tapi mengingat lokasinya yang masih cukup jauh ya dari sarana dan prasarana dalam pembangunan, tentunya kegiatan penyelidikan tanah yang dilakukan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Maksud saya yang ingin saya tanyakan itu tadi. Oke, kalau kita bicara penyelidikan tanah, sebenarnya biaya akan menjadi suatu biaya. Tapi kalau dibilang besar, saya saya kurang setuju, karena kemana saja kita melakukan penyelidikan tanah pasti akan ada biaya, dan khususnya untuk IKN ini, walaupun kita lihat dari peta mungkin masih hutan atau apa, tapi itu sudah bisa diakses dengan jalan darat. Jadi biayanya tidak akan signifikan dibanding kalau misalnya pengalaman saya ke suatu tambang di mana itu memang kita pindah rig dari satu titik ke titik lain, itu bisa berhari-hari karena melalui bukit, dari satu bukit ke bukit lain, atau bahkan menggunakan chopper, dan itu akan lebih mahal lagi. Tapi kalau saya lihat daerah yang dipilih ini walaupun masih hutan, tapi itu mudah diakses dan bisa diakses dengan mudah. Jadi penyelidikan itu sangat penting, karena mengeluarkan biaya di awal itu lebih mudah dibanding kalau kita sampai harus memperbaiki karena adanya bencana, baik itu kegagalan fondasi ataupun kegagalan struktur atas. Selain lebih mahal, waktu yang terbuang, dan kemungkinan ada korban jiwa.
Jadi penyelidikan tanah itu sangat penting seperti ditekankan oleh Ibu Wulan tadi, dan itu sudah diatur oleh SNI baik secara preliminary atau penyelidikan awal sampai penyelidikan secara detail. Jadi seperti itu kira-kira Ibu Leli. Baik, terima kasih Pak Enrico. Kita beralih ke Bu Wulan. Kalau menurut Bu Wulan bagaimana Bu Wulan? Ya kalau misalnya setiap lokasi pendidikan tanah itu tantangannya pasti ada ya Bu ya, karena memang kadang kita memiliki tanah di satu pulau gitu kan. Tapi memang seperti yang Pak Hendriko sampaikan, kalau di IKN itu memang aksesnya sekarang relatif lebih mudah dibandingkan mungkin zaman dulu gitu kan. Akses jalannya juga cukup baik gitu kan. Kalau misalnya dari Balikpapan ke titik 0 sampai ke kota Kabupaten Penajam itu relatif jalannya sudah halus lah gitu kan. Dan bisa dilewati oleh truk-truk yang cukup besar. Nah, memang tadi seperti yang Pak Hendriko sampaikan, memang kalaupun misalnya pada saat proses pendidikan tanah itu cukup besar di awal, tapi itu memang harus dilakukan gitu supaya kita menghindari resiko kedepannya nanti. Dan karena memang kalau seandainya kita mempunyai data yang cukup banyak dan lengkap, itu akan memudahkan desainer entah struktur atau geoteknik untuk melakukan perencanaan yang baik. Dan memang berdasarkan hasil wawancara yang kemarin, kalau misalnya dihubungkan dengan daerah gempa, menurut penduduk, kebetulan kemarin sempat ngobrol sama kepala desa Pamaluan, memang di sana mereka sama hidup di sana tidak merasakan getaran gempa. Gitu. Artinya bahwa berdasarkan pengalaman di sana gempa sama mereka hidup tidak ada. Saya nggak berani kalau misalnya yang mungkin yang zaman dulunya ada gitu kan, tetapi tidak ada. Artinya memang meskipun resikonya kecil, tetapi memang tetap harus kita pertimbangkan juga. Nah, kalau misalnya kita pertimbangkan, pasti akan sedikit banyak akan ada biaya juga. Kurang lebih begitu sih Bu Reli, tanggapan saya. Oke, terima kasih. Mungkin kita harus kembali ke Pak Enrico ya. Tadi di segmen pertama sepertinya masih ada yang tersimpan yang harus dikeluarkan nih Pak Enrico. Mengenai paparan yang terakhirnya tadi belum sempat disampaikan kesimpulannya ya, yang justru ini penting untuk kita ketahui. Saya perlu share screen lagi atau lebih baik saya secara verbal aja? Bagaimana Ibu? Secara verbal aja mungkin Pak Enrico. Secara verbal aja. Mungkin tadi juga sempat disinggung oleh Ibu Wulan ya. Jadi sebenarnya in general ya, soil condition yang saya pernah ketemu selama saya berkarir 23 tahun di dunia geotek dan banyak melakukan pengeboran di Kalimantan. Jadi memang ada lower ground, ada high ground, itu yang biasa tanah. Perbedaan antara tanah yang rendah dengan tanah dataran tinggi itu biasanya cuma ketebalan tanah awal saja sebelum dia menemukan tanah keras atau batuan. Tapi jangan lupa di Kalimantan itu ada daerah-daerah pesisir dan Mahakam Delta, dan itu kita bisa menemukan ketebalan lumpur atau tanah soft itu bisa sampai 50 bahkan lebih dari 50. Saya pernah melakukan pengeboran itu di daerah sebelah utara Delta Mahakam, itu di daerah pantai. Itu saya pernah mengebor sampai 65 meter bahkan 75 meter, dan tanahnya itu masih memiliki NSPT itu yang sangat-sangat rendah. Jadi bisa shear strength-nya itu hanya menyentuh angka mungkin sekitar 10 kPa, dan itu sangat lunak gitu. Jadi kalau kita bicara kita mau bangun suatu fasilitas di sana dan untuk menghindari settlement, itu harus menggunakan tiang panjang yang cukup dalam. Dan apakah itu visible? Nah, mungkin tidak jadi visible setelah kita menemukan itu. Makanya penyelidikan tanah itu penting. Jadi kesimpulan yang saya mau bagikan kepada sobat UGPP Dika, bahwa kita tahu di daerah IKN yang baru ini itu terdapat 4 geological formation, walaupun mostly itu di Pamaluan formation, tapi pasti saya yakin ada pembangunan di daerah aluvial ataupun aluvium. Dan dengan limited investigation yang ada, yang saya paparkan, saya rasa putra-putri terbaik bangsa itu sudah
cukup benar ya dengan memilih lokasi yang ada. Itu dari segi soil condition yang saya lihat, yang saya dapatkan tahun 2019 itu cukup baik, dan mostly itu salah satu daerah yang hasil investigasi saya ketemukan itu mungkin salah satu yang terbaik di Kalimantan seperti itu. Jadi saya tidak mendapatkan atau mempunyai suatu negatif criticism terhadap lokasi yang ditentukan dari segi geoteknik. Saya rasa itu cukup sudah baik soal conditionnya. Dan informasi yang saya presentasikan itu hanya sedikit general. Jadi tadi Ibu Wulan berulang-ulang mengatakan bahwa apabila ingin melakukan pembangunan geotechnical investigasi itu harus dilakukan lagi. Jangan karena tetangga melakukan A, lalu yang tetangga sini ikut A juga. Tanah itu unik. Tanah itu sesuatu yang di bawah, jadi tidak terlihat. Jadi bisa saja di A itu memang bagus, tapi di B itu tidak bagus. Jadi geotechnical investigation masing-masing pembangunan itu sangat penting. Mungkin pekerjaan galian dan timbunan itu akan menjadi suatu PR tersendiri untuk pembangunan IKN karena perbedaan elevasi yang cukup dari satu bukit ke bukit lain. Bayangin kalau kita misalnya membangun suatu gedung yang cukup luas, itu elevasinya di area itu bisa berbeda 20 meter, berarti keputusannya adalah kita akan memotong 20 meter atau bagian tertentu akan ditimbun 20 meter. Dan kita bisa bayangin kalau itu ditimbun itu berarti 20 meter dikalikan berat jenisnya tanah itu berapa bebannya, belum beban lagi struktur. Kalaupun di-cut itu jangan sampai kita meng-undercut padding seperti itu. Soil improvement pasti dibutuhkan apabila kita mau ada pembangunan di aluvial. Tapi kita juga harus hati-hati, kita harus ikuti prosedur yang ada. Jangan kita berpikir bahwa dengan soil improvement itu semua terselesaikan. Gitu. Saya pernah melihat bahwa ada klien itu yang memancang tiang pancang, besoknya dia menimbun di area situ. Tiang pancang itu bukan embedded bearing pile, sehingga pada saat dilakukan penimbunan terjadi settlement, tiangnya semua ikut masuk ke dalam tanah atau rebahan karena ikut settle ke bawah akibat beban dari timbunan itu. Kira-kira itu sih Ibu Reli conclusion saya ataupun summary yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan sobat-sobat UGTV. Terima kasih banyak. Pak Hendriko, mungkin boleh saya ikut bertanya ya? Boleh, silakan Ibu. Boleh. Baik, kalau Pak Hendriko itu kan kalau misalnya dilihat dari CV-nya itu kan 23 tahun ya, sudah bergelut di bidang geoteknik. Kira-kira buat masukan, ini kan yang nonton kan pemirsanya tuh mungkin kebanyakan mahasiswa. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan gitu? Karena mengingat bahwa kalau ilmu geoteknik itu tuh ya itu tantangannya sangat bervariasi gitu kan. Kadang-kadang setiap daerah itu berbeda-beda ya. Kira-kira kalau menurut Pak Hendriko, pesan apa sih yang harus disiapkan oleh pemirsa UGTV yang memang ingin terjun di bidang geoteknik? Oke, terjun di bidang geoteknik itu satu hal. Kedua itu di bidang geoteknik Anda mau bergelut sebagai apa gitu? Apakah konsultan, ataukah kontraktor, ataukah bahkan kerja di owner gitu? Saya cuma bisa bilang bahwa pengalaman yang saya bisa share itu sebagai konsultan. Kenapa saya pilih konsultan? Karena saya senang dengan geoteknik karena geoteknik itu bermacam-macam, tidak ada yang eksak. Sekali lagi itu sesuatu yang di bawah tidak ada yang tahu. Ibu Wulan juga tidak tahu kalau belum dibor, saya juga tidak tahu kalau belum dibor. Jadi semua itu tidak ada yang tahu. Jadi yang kita pelajari saat ini di bangku kuliah itu adalah pembekalan. Jadi supaya kita bisa tahu pada saat kita bor, kita mendapatkan itu, kita bisa tahu ini apa dan bagaimana memprosesnya seperti itu. Nah kembali lagi sekarang kalau Ibu Wulan tadi pertanyaannya adalah apa sih yang bisa saya sampaikan? Oke. Sebagai konsultan, saya cukup senang karena selain geoteknik itu banyak uncertainty-nya, saya banyak menemukan proyek-proyek dengan banyak masalah. Saya tidak hanya dari masalah fondasi, saya tidak hanya dari masalah sliding atau strip stability, saya tidak hanya dari masalah misalnya
tunneling, tidak juga masalah dengan tanah lempung seperti itu. Jadi bervariasi. Saya sudah melakukan proyek untuk gedung, infrastruktur, untuk jalan, untuk airport. Saya pernah sudah melakukan untuk stability, untuk open pit. Saya pernah terlibat juga untuk block caving, untuk tanah di bukan tanah tapi mining area di Indonesia. Jadi menurut saya itu membuat saya melihat sesuatu terus yang baru setiap saat. Dan untuk menjadi seorang geotechnical engineer itu kalian sudah harus siap bahwa kalian akan melihat sesuatu yang baru. Dan kalau kalian memang senang, orangnya senang dengan sesuatu yang baru, saya rasa geotechnical engineer itu suatu profesi yang akan membuat hidup Anda lebih fruitful, lebih berarti, lebih meaningful, dan lebih senang pastinya ya. Dan yang terakhir, saya senang melakukan ini karena pada saat saya awal-awal tahun itu, saya banyak melakukan itu keluar kota kan, keluar pulau atau apa untuk mendapatkan data. Dan itu membuat saya senang karena saya orangnya senang travel. Jadi pesan yang mau saya paling tekankan itu yang seperti tadi Ibu Wulan bilang, mungkin ada baik percaya sama orang, tapi jangan pernah percaya data yang diberikan orang tanpa kalian mengecek itu. Karena banyak sekali kejadian di Indonesia, sayangnya sih di negara kita, banyak data-data itu yang dibuat dan banyak data-data yang minim. Dan kalau kalian tidak bisa melakukan desain dengan data yang minim, jangan dipaksakan, minta tambahan data, tambahan pekerjaan investigasi. Karena apabila ada kesalahan ataupun kegagalan dari pembangunan, biasanya yang dicari bukan arsiteknya, biasanya yang dicari mungkin kontraktornya atau bahkan diurut-urut siapa yang akan desain ini. Dan kita tidak berkelak lagi, tapi data yang kita dapatkan itu sedikit. Tidak ada, karena kita sudah mengeluarkan rekomendasi, jadi dengan kata lain kita sudah cukup nyaman dengan data yang kita ada. Jadi kalau data itu kurang, mintalah dan lakukan dengan benar, karena itu menyangkut Anda sebagai engineer, jadi code of conduct Anda sebagai engineer juga. Mungkin itu, moga-moga menjawab Ibu Wulan. Sangat menjawab Pak. Kurang lebih emang sama ya Pak ya, karena sama-sama pernah mengalami kondisi seperti ini gitu loh. Memang benar kata Pak Hendriko, kita nggak boleh percaya sama orang gitu ya. Percaya sama apa yang kita lihat di lapangan gitu ya Pak ya. Gitu kan. Jadi saya sangat setuju. Itu sih Bu sebenarnya yang pengen saya tanyakan ke Pak Hendriko berhubungan dengan pengalaman jauh lebih banyak gitu kan. Jadi perlu sekali pandangan dari beliau gitu kan untuk para pemirsa YGTV. Oke. Baik. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan, saya simpulkan dari perbincangan pagi ini ya, karena kondisi tanah itu sangat bervariasi dan penuh ketidakpastian, maka kita tidak boleh menggunakan data tanah yang mungkin ada di sebelah lokasi pembangunan kita untuk kita manfaatkan di bangunan kita sendiri. Jadi harus benar-benar dilakukan penyelidikan tanah di titik-titik di mana kita akan melakukan pembangunan. Baik pemirsa YGTV yang dimanapun yang berada, segmen 3 ini pun harus berakhir. Terima kasih kepada pemirsa yang telah setia mengikuti UG Talk eksklusif IKN. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah memberikan paparan yang menambah pengetahuan kita tentang kondisi tanah di IKN beserta permasalahannya. Terima kasih pemirsa, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.